Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kebaikan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, semua karena kemurahan-Mu. Kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-16. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Injil Lukas 16 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah menarik tentang seorang raja bernama Croesus yang memerintah di Lydia, sebuah wilayah kerajaan di Turki pada zaman dulu. Raja Croesus sangat kaya dan hidup secara mewah. Ia mengisi rumahnya dengan berbagai barang yang sangat mahal. Ia berpikir bahwa ia adalah orang yang paling berbahagia di dunia karena kekayaannya sangat banyak. Suatu ketika, 1 dari 7 orang bijak dari negeri Yunani bernama Solon datang mengunjunginya. Sang raja dengan gembira menyambut temannya itu dan menunjukkan kepada Solon berbagai harta benda dan kekayaan yang ia miliki. Raja menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang paling bahagia karena punya segalanya. Tapi Solon tidak menunjukkan rasa kaget ataupun sikap kagum sama sekali. Ia biasa-biasa saja dalam menanggapi semua kemewahan Raja Croesus. Raja kemudian marah terhadap Solon dan bertanya, "Apakah kamu tidak menganggap saya sebagai orang yang paling bahagia di bumi?" Solon pun menjawab, "Tidak ada orang yang dapat disebut benar-benar berbahagia, kecuali mereka yang kebahagiaannya adalah Tuhan. Mereka akan terus berbahagia sampai akhir hidupnya." Lama setelah pertemuan itu, di saat menjelang kematiannya, Raja Croesus benar-benar menyadari bahwa hartanya tidak menjamin kebahagiaannya. Ia mengingat kata-kata Solon dan memanggil nama Solon berulang kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas 16 ayat 13 Tuhan Yesus berkata, "Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Mamon di sini berbicara tentang harta kekayaan. Dan Mamon inilah yang seringkali menggantikan posisi Allah dalam pikiran dan kehidupan kita manusia. Karena kecintaan terhadap Mamon, maka Tuhan diabaikan, dilupakan, dan dibiarkan. Makna ayat ini bukan berarti bahwa kita tidak perlu bekerja mencari uang. Tentu Tuhan mengerti bahwa kita semua perlu uang untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam kehidupan kita. Namun pesan inti dari ayat ini bukanlah soal itu. Kita boleh bekerja dan berusaha, bahkan kita harus giat dan rajin. Tapi dalam semua hal itu, Tuhan menghendaki agar fokus kita hanya kepadanya. Dan kebahagiaan kita tidak kita taruhkan pada uang atau kekayaan, melainkan hanya kepada Tuhan. Sadar atau tidak sadar, uang dan kekayaan bisa menjadi tuan kita. Tetapi kita tidak boleh membiarkannya, saudara. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa serakah akan uang, menjual kehormatan kita demi uang,
mau dimanipulasi demi uang, dan bahkan melepaskan iman kita demi uang. Tuhan Yesus menyatakan di sini bahwa ada ruang di hati kita yang tersedia hanya untuk satu pribadi. Tidak mungkin bisa kedua-duanya. Dan ini adalah pilihan. Kita tidak dapat melayani Tuhan jika uang masih menjadi tuan kita. Kita harus memilih salah satu. Kalau kita memilih uang, hidup kita akan berujung pada ketidakbahagiaan dan bahkan kebinasaan. Pengkhotbah 5 ayat 10 mengatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Uang tidak akan memberi kebahagiaan pada kita, tapi kalau kita memilih Tuhan, hidup kita pasti akan berbahagia, penuh sukacita, dan mengalami keselamatannya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita ubah mindset kita saat ini. Biarlah Tuhan yang menjadi satu-satunya pribadi dalam hati dan kehidupan kita. Mintalah Tuhan untuk menolong kita, agar kita senantiasa mengutamakan Dia, menyembah Dia, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami, untuk kami sungguh-sungguh mengabdi hanya kepadamu. Ajar kami Tuhan, untuk tidak menduakan Engkau. Ubahkanlah kami, kalau selama ini kami seringkali tidak mengutamakan Tuhan, kami malah mengutamakan uang dan harta kekayaan. Ampuni kami Tuhan, ubahkan kami, ajar kami, dan mampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Pimpin kami Roh Kudus, tuntun setiap langkah kami, ingatkan kami selalu untuk hidup mengasihi Engkau Tuhan, lebih lagi di setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati dan pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah kehidupan kami ini menjadi berkat bagi orang lain, dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa memohon lawatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang berputus asa Tuhan bangkitkan kembali semangat mereka, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan dan berikan mereka kemenangan. Dan bagi yang sedang dalam masalah persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Kuasa mujizat-Mu Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan semua negara bangsa di dunia ini. Berkati gereja-gereja-Mu, umat-umat-Mu ya Tuhan. Pimpin dan kuatkan selalu untuk senantiasa setia dalam iman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.